dari perbedaan-perbedaan tersebut, karena perbedaan antara Islam, antara Kristen, antara Yahudi misalnya, atau antara dengan kejawen, maka untuk menyatukan itu diperlukan jembatan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, persamaan dari semua agama samawi ada pada metodologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan channel Combre Makrifat. Di sini kita akan coba berbicara tentang agama yang rahmatan lil alamin. Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah sebagai rahmat untuk seluruh alam. Nah, bagaimana dengan kenyataan sekarang ketika masing-masing agama, Islam yang dalam hal ini menganggap bahwa hanya Islamlah yang benar, kemudian agama yang lain salah. Karenanya di sini perlu diluruskan bahwa Islam itu turun ke dunia ini untuk seluruh alam. Jadi bukan untuk kaum muslimin atau kaum tertentu saja, untuk orang Arab saja atau untuk orang Indonesia saja, tetapi untuk seluruh alam. Seluruh alam itu semua manusia dari belahan manapun, tidak peduli apakah ia beragama Islam, apakah ia beragama Nasrani atau beragama Yahudi atau ateis misalnya, tetapi Islam merangkul semuanya. Nah, dari perbedaan-perbedaan tersebut, karena perbedaan antara Islam, antara Kristen, antara Yahudi misalnya, atau antara dengan kejawen, maka untuk menyatukan itu diperlukan jembatan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, persamaan dari semua agama samawi ada pada metodologinya. Jadi metodologi di sini adalah sistemnya. Semua agama samawi pasti melewati sistem itu, ya, Trinitas ini. Ada Tuhan yang di Malik Yaumiddin, kemudian ada Rasul pembawanya, kemudian manusia. Dan itu selalu seperti itu. Yahudi wasilahnya lewat siapa? Antara manusia, kemudian Nabi Musa sebagai pembawa, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga dengan Nasrani. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah Bapa, kemudian di sini ada Roh Kudus, kemudian ada Isa. Nah, Islam pun demikian, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala turun, ada Rasulullah Muhammad, kemudian ada manusia. Selalu seperti itu. Buddha juga sama, Hindu sama. Semuanya memakai channel atau penghubung, atau kalau dalam bahasa Al-Quran, carilah jalan wasilah. Di dalam Al-Quran sangat jelas bahwa setiap manusia, kita umat Islam misalnya, disuruh untuk mencari jalan wasilah tersebut, dan bersungguh-sungguhlah. Nah, mengapa Al-Quran menegaskan ketika wabtaghu ilaihil wasilah, carilah jalan wasilah, dan kemudian yang berikutnya wajahidu fisabilihi, bersungguh-sungguhlah di jalannya. Ini
kembalinya kepada pembawa wasilah tersebut. Nah, mengapa seperti itu? Al-Ghazali mengatakan bahwa mencari seorang guru yang dalam hal ini adalah wasilah tersebut atau seorang mursyid itu laksana mencari jarum di tumpukan jerami. Nah, demikian sulit dan demikian susahnya sehingga ketika sudah ketemu dengan jalan wasilah tersebut atau ketemu dengan guru pembimbing yang akan membimbing kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu menggenggam erat, atau kalau dalam riwayat lain gigitlah dengan gigi geraham sekuat itu agar tidak lepas. Mengapa para tokoh-tokoh sufi kemudian dalam kitab-kitab terdahulu mengatakan bahwa itu harus digenggam erat, atau kalau dalam hadis itu malah mengatakan bahwa memegang agama di akhir zaman itu laksana memegang bara api, ya, karena sangat sulitnya. Makanya di dalam surat Al-Fatihah itu yang kalau kita umat Islam ya, yang setiap hari minimal 17 kali dibaca ketika dalam rakaat sholat, itu ada di situ disebutkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Siratal mustaqim itu kalau dulu waktu saya kecil ya, itu diibaratkan, kalau dongeng-dongeng guru-guru saya zaman dulu mengumpamakan siratal mustaqim itu ibarat rambut terbelah 7. Rambut itu sangat kecilnya, kemudian itu masih dibelah menjadi 7. Apakah mungkin seseorang itu mampu melewati itu? Nah, jawabannya pasti itu mustahil, sangat mustahil, kecuali bagi yang dikehendakinya. Dan satu-satunya yang bisa melewati itu, kita bisa melewati siratal mustaqim itu pastinya ketika kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dari guru mursyid, dari Ruh Kudus, dari Atman, dari Buddha, atau dari Satrio Piningit misalnya, atau apapun lah sebutannya dalam agama-agama tersebut. Jadi poinnya di sini, yang menyatukan agama-agama samawi itu terletak pada metodologinya. Jadi ketika kita paham dengan metodologi, dengan cara untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan eker-ekeran lagi. Nah, karena rumusnya X per X sama dengan Y per Y sama dengan Z per Z. Musa benar pada zamannya, pada masanya, pada agama Yahudi. Demikian juga Rasul Isa akan sama pada zamannya dan juga akan benar pada zamannya. Demikian juga Rasul Muhammad akan benar pada zamannya. Nah, itulah yang akan menyatukan kita ketika kita paham, ketika kita tahu tentang Rasul, fungsi wasilah, maka kita tidak akan lagi saling menyalahkan, saling mengklaim diri ini benar, agama kita yang paling benar dan yang lain salah. Hal itu tidak akan terjadi lagi. Mengapa? Karena syariat agama itu selalu didasarkan pada kondisi atau keadaan zaman. Mungkin itu untuk pertemuan sore ini. Ini tentang praktek Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Bagi yang serius ingin belajar atau mempelajari ini, nantinya bisa menghubungi admin. Dan akhirnya, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.